Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya khuyyira Sulaiman alaihi salam, sewaktu-waktu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu ditawarkan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman? Bainal ilm wal mal wal mulk. Tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman adalah ilmu, harta dan tahta, ya. Kerajaan, ya, kekuasaan. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman tiga itu tadi. Antara milih ilmu atau milih harta atau milih kekuasaan. Maka apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Fakhtaral ilma fa'atahu Allahul mal wal mulk. Maka Nabi Allah Sulaiman mengambil pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil oleh Nabi Sulaiman adalah al-ilma, ya, jadi ditawarin harta, ditawarin kekuasaan, sama ditawarin ilmu. Tapi apa yang Nabi Allah Sulaiman ambil, ini orang apa namanya, ini luar biasa, ini pilihannya Nabi, ya, ya. Nabi Sulaiman gak milih harta, Nabi Sulaiman gak milih jabatan, harta, gak dipilih sama Nabi Sulaiman. Tapi apa yang dipilih oleh orang-orang cerdas? Lihat pilihannya para nabi, ya, pilihannya para nabi, pilihannya orang-orang cerdas, pilihannya orang-orang saleh, yaitu fakhtarul ilma. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah al-ilma, beliau tahu, ya, beliau tahu bagaimana, ya, keutamaan ilmu ini, ya, bagaimana luar biasanya ilmu ini. Fa'atahu Allahul mala wal mulk. Setelah Nabi Allah Sulaiman memilih pilihan ilmu, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala memberikan juga yang namanya harta dan al-mulk, kekuasaan, ya. Jadi kalau mungkin Nabi Allah Sulaiman milih kekuasaan, Nabi Allah Sulaiman mungkin nggak dapat ilmu sama harta. Kalau Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, memilih harta, mungkin Nabi Allah Sulaiman nggak mendapatkan kekuasaan dan nggak mendapatkan ilmu. Tapi ketika Nabi Allah Sulaiman pilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan juga yang namanya harta, yang namanya tahta, kekuasaan. Jadi ngikut tuh. Kalau pilihnya ilmu, kalau kita ngambil jalan ilmu, yang namanya harta, yang namanya kekuasaan, itu pasti ngikut. Ya, jangan takut. Kalau kita pilihnya jalan ilmu, yang namanya harta ngikut gitu. Itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah udah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha takaffala li talibil ilm birizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menanggung daripada talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, birizqi, dengan rezekinya. Kata Imam Haddad mengomentari hadis ini, hada takafful khas ba'da takaffulil am. Tanggungan yang khusus, ya, untuk orang yang menuntut ilmu setelah tanggungan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, ya, sebagaimana di ayat Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya, tidak ada satupun binatang melata, ya, kita termasuk ini, ya, binatang melata yang hidup di muka bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Ini yang umum, jaminan yang umum, tapi ada jaminan yang lebih khusus. Siapa? Untuk orang yang menuntut ilmu, ya, itu dijamin lebih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ini orang yang menuntut ilmu. Bagaimana bayangin orang yang menyebarkan ilmu, lebih ditanggung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman milih ilmu. Setelah milih ilmu, harta ngikut, kekuasaan ngikut. Nah, sekian aja dari Al-Fakir, nggak panjang lebar karena ada tamu yang istimewa, tamu luar biasa. Nanti kita akan dengarkan dari beliau, Habib Bahar bin Adi bin Smith. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin.